Salam jumpa saudara-saudaraku, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi diriku diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesannya kepadamu, saudara-saudaraku yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudara, bagimu yang dapat berbicara dengan bahasa roh, jangan malu untuk mengungkapkannya, dimanapun dirimu berada. Karena bila mana engkau mengatakannya dengan bahasa roh itu, dirimu dalam tuntunan Roh Kudus. Dan pada saat dirimu mengatakannya, dirimu akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengungkapkannya dengan caranya Tuhan itu sendiri. Dan ingatlah, bila mana dirimu berbicara dengan bahasa roh, maka dirimu sedang berbicara kepada Tuhanmu. Dan bahasa yang diucapkan olehmu, bahasa yang tidak dimengerti oleh seorang manusia pun, bahkan dirimu sendiri. Karena bahasa yang diucapkan olehmu adalah bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhanmu, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam Alkitab kita yang tertulis di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua. Aku akan membacakannya. Sekali lagi tentang karunia roh, ayatnya yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saudara-saudaraku, sangat jelas tertulis di dalam Alkitab kita bahwa bahasa roh yang dimaksud adalah sebuah bahasa yang diucapkan oleh kita hanya dapat dimengerti oleh Allah itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan bahasa roh. Dan mungkinkah saudara-saudaraku akan bertanya, bagaimana dengan kejadian pada hari Pentakosta, di mana terjadi sebuah kisah yang dialami oleh para rasul pada masa itu, pada hari Pentakosta itu. Apakah bahasa-bahasa yang mereka ucapkan adalah bahasa-bahasa roh? Ini yang perlu dijelaskan oleh diriku kepadamu. Sebagaimana yang diinginkan oleh Tuhan, maka perlu diketahui oleh kita bersama tentang hal ini, sehingga kita tidak salah untuk mengartikan, menafsirkan dari sebuah kebenaran yang Allah izinkan tertulis di dalam Alkitabnya. Bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para rasul adalah bahasa sehari-hari yang diucapkan oleh semua suku bangsa yang ada di dalam dunia ini, yaitu bahasa bangsa-bangsa, bahasa yang dapat dimengerti oleh kita sesama manusia. Dan mengapa para rasul dapat berkata-kata? Bukankah mereka adalah sekelompok orang yang berasal dari satu suku bangsa tertentu, tersendiri? Bagaimana mungkin mereka dapat berkata-kata dengan bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang lain, dari suku bangsa yang lain? Pikirkanlah akan hal ini. Mereka dapat mengatakannya karena mereka dituntun oleh Roh Kudus, karena mereka ada di dalam tuntunan Roh Kudus, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka yang hanya dalam kelompok satu suku bangsa dengan bahasa mereka sendiri, nyatanya Tuhan mengizinkan hal itu terjadi.
dalam tuntunan Roh Kudus, mereka dapat berbicara dengan bahasa dari suku bangsa yang lain pula. Harus dipahami tentang hal ini, saudara-saudaraku. Mari kita baca dari kisah yang terjadi pada hari Pentakosta ini, yaitu terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Saudara, sudah jelas. Kita harus bisa mengerti mana bahasa roh dan mana bahasa sehari-hari yang digunakan oleh kita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Para rasul bisa berkata-kata dengan bahasa dari suku-suku lain, dari bangsa-bangsa lain, karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dengan berbagai macam bahasa dari suku bangsa yang lain. Dan yang dimaksud dengan bahasa roh adalah sebagaimana yang sudah kukatakan tadi, di mana mereka berkata-kata atau seseorang yang hidup di dalam tuntunan roh yang berbicara dengan bahasa roh adalah bahasa yang hanya dimengerti oleh Allah itu sendiri. Dan tidak seorang pun dapat mengerti tentang bahasa roh itu. Dan perlu kita ketahui, karena begitu besar kasih Allah kepada kita sebagai makhluk ciptaannya, manusia yang disayangi olehnya, maka Allah masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita anugerah untuk dapat memahami bahasanya itu, yaitu bahasa roh. Mari kita lihat ayatnya. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Saudara, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Sesungguhnya kita tidak dapat mengerti bahasa roh itu, karena bahasa itu adalah milik Allah sendiri. Tetapi dengan ayat ini, yang sama terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-13, di mana di sini dikatakan kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta hikmat dan pengertian untuk dapat menafsirkan bahasa roh itu. Allah mengizinkan hal itu. Tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kita percayai. Dan oleh karena itu, lihatlah pada 1 Korintus pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 bagian akhir, di mana di sana dikatakan kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
sungguh luar biasa. Karena cintanya kepada kita, Allah mengizinkan kita untuk dapat memahami dan dapat mengerti dari setiap bahasa roh yang kita ucapkan. Atas izin kasih karunia Allah, tidak ada yang mustahil bagi kita yang beriman, percaya kepadanya. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mau hidup menurut kehendak Tuhan, ingatlah, penghakiman adalah milik Allah itu sendiri. Jangan sampai kita menyalahgunakan kasih kemurahan Allah yang ada pada diri kita dengan mencelakakan diri kita sendiri, dengan pikiran manusia kita tanpa hikmat daripada Allah untuk mengatakan, untuk menyampaikan tentang kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab kita ini. Karena Alkitab ini sangat luas, sangat dalam maknanya. Tidak seorang pun manusia ciptaan Tuhan yang dapat mengartikannya, menafsirkannya dengan kemampuan kita sendiri, tanpa tuntunan daripada Roh Kudus. Ingatlah akan hal ini, saudara-saudaraku. Mari saling mendoakanlah kita satu dengan yang lainnya, saling memberi kekuatan di dalam cinta kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Maka kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar tulus di dalam cinta kasih-Nya, melakukan semua itu di dalam kebenaran hidup, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus itu sendiri. Aku mengatakannya kepadamu, sebagaimana yang diinginkan oleh-Nya, kiranya kita selalu diberi kekuatan, kemampuan, sebagaimana yang dikehendaki oleh-Nya. Hikmat dan pengertian menaungi kita semua, di mana kita ada, sehingga kita tidak disesatkan dan kita pun tidak menyesatkan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku mengatakannya.